تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Semua dalil tentang larangan syirik termasuk di situ dalam buat ria. Karena ria bagian dari syirik. Cuma perbedaan nanti hukumnya. Maka dia ulama-ulama berbeda hukumnya mengatakan. Apakah orang berbuat ria itu karena salah satu kesyirikan tetap diazab dan tidak ampuni dosa di akhir kelak? Tapi dia tidak kekal dalam surga. Itu semua sepakat mengatakan demikian. Cuman dosanya itu tidak diampuni. Harus diazab dulu baru masuk surga dia. Yang pendapat kedua adalah mengatakan bahwa ria itu posisinya seperti dosa-dosa lain, dosa besar. Tidak seperti dosa syirkun akbar, syirik yang besar. Yang mana pelaku tidak akan dapat ampunan. Sebenarnya Allah tegaskan dalam surah An-Nisa, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayatnya. Bahwa Allah ya tidak akan mengampuni dosa orang yang mati dalam kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan. Yang dimaksud dalam ayat ini, orang berbuat syirik lalu mati tidak pernah bertobat. Tapi kalau dia pernah berbuat syirik dan bertobat itu diampuni Allah. Dimaksud ampunan ini adalah di akhirat kelak, bukan di dunia. Kalau dia minta ampun di dunia, Allah ampuni. Tapi di akhirat kelak tidak ada nilai keampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk pelaku syirik besar. Berbedalah dari keumuman ayat ini, apakah termasuk syirik kecil juga enggak? Karena syirik kecil kan termasuk ke dalam keumuman kata-kata syirik. Di sini berbeda di antara para ulama di sini. Syekh Utsaimin memilih pendapat yang pertama, termasuk tidak diampuni tapi bukan berarti dia kekal dalam neraka. Sebenarnya firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah, wa may yusyrik billahi faqad harama alaihi jannah. Orang berbuat syirik Allah haramkan baginya surga. Tapi gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdurrahman Sa'di menjelaskan enggak. Ya, ini saya kisahkan karena murid guru ulama lain banyak pendapat seperti dari dua kubu ini ya. Cuman saya melihatkan bagaimana antara guru dan murid itu beda pendapat, tidak seperti sekarang ini. Jangan antara guru dan murid, kita dengan tetangga aja beda-beda khilafiyah, saling usir ya. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di enggak diampuni. Dalilnya mana? Dalilnya ayat yang kedua kita bacakan tadi. Kalau kamu ambil keumuman, kalau kita ambil keumuman ayat dari ayat surah An-Nisa, Allah tidak mengampuni, tentu kita ambil juga keumuman dalam surah Al-Maidah. Berarti Allah dia tidak kepada masuk surga. Nah, yang membedakan di mana? Membedakan kata-kata asgar. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang pembagian itu. Ya, ketika Rasul mengatakan, akhwafu alaikum asyirkul asgar, fasuila anu faqala riya. Yang paling aku khawatirkan pada kalian, kata beliau kepada sahabatnya, adalah syirik kecil. Maka dia keluar dari keumuman hukum syirik besar itu. Nah, itu diantara perbedaan pendapat ulama tentang hal ini. Tapi tidak ada seorang para ulama mengatakan orang pelaku syirik kecil, ria, itu adalah kekal di dalam neraka. Baik. Pembahasan berikutnya adalah tentang bagaimana pengaruh ria ke dalam amalan. Ada 3 posisi disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, dasar amalnya itu ria. Kalau amalnya selalu ria, itu ada syirkun asgar. Beda antara orang ria sesekali ya, dengan semua amalnya selalu ria. Jadi kalau asal setiap amalnya ria terus, jatuh kepada syirkun asgar. Kalau motivasi semua amalan biasa-biasa amal semua itu ria, ya seperti orang munafik dia. Sekarang kita sebutkan adalah kondisi amal. Kalau umpamanya dia beramal, asasnya ria. Tapi asas ria ini kita sebutkan tidak setiap amal ya, hanya sekali. Ini amalnya batal. Amalnya batal. Kalau dari awal sudah ria, batal amalnya, enggak dapat pahala dan dia mendapat dosa. Yang kedua, asalnya ikhlas dia. Catat yang pertama tadi ya. Lanjutkan pembagian dulu sedikit. Yang kedua adalah amal itu awalnya ikhlas, lalu datang bisikan berbuat ria dia. Berbuat ria dia. Tok orang ngetok pintu, rupanya mertuanya atau siapalah masuk gitu ya. Nah, ada orang perasaan lewat di belakang. Ketika datang itu dia tolak. Nah, itu tidak berpengaruh. Ini 2 kondisi. Kalau sedang beramal awalnya ikhlas, lalu datang perasaan ria dan dia tolak, ini tidak bermasalah. Amalnya tidak masalah. Cuman kalau dia yastarsil, berlanjut sampai selesai amalnya, ini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mendapat pahala sesuai dengan niat awalnya. Batal amal awalnya. Ada lagi yang membagi perkara amalnya kalau menyendiri. Contohnya apa?
Dia punya uang 100 juta. Pertama dia serahkan 50 juta ikhlas. 50 juta berikutnya ria. Yang 50 juta awal dapat pahala, yang 50 juta awal tidak dapat pahala. Tapi bila awal sampai akhirnya satu amal itu saling berterkait, ini batal semua.